Baiklah, perkenalkan nama saya Chris Heaven dari kelas pagi manajemen NIM 18104167167. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang laporan perbandingan 5 jurnal. Baik, saya berasal dari Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Judul 5 jurnal penelitian. Untuk jurnal pertama, judul yang diambil adalah pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Padang Muara. Nama penulis Yulia M. Nur pada tahun 2009. Yayasan Pendidikan Dharma Andalas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Dharma Andalas, Prodi Manajemen S1. Untuk jurnal kedua dengan judul Analisis Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan atau Studi Kasus di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang dan Mogot Jakarta. Nama penulis Sari Veronica Jantityal Diana Puspitasari pada tahun 2014. Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Sudarto, Tembalang, Semarang, Indonesia. Untuk jurnal ketiga dengan judul Analisis Kinerja Karyawan pada PT Bank Mandiri, Klaster Cilegon 1, nama penulis oleh Ading Sunarto, Universitas Pamulang, Banten. Untuk jurnal yang keempat dengan judul Pengaruh Budaya Perusahaan, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Medan Balai Kota. Nama penulis Rutmana Lumban Tobing pada tahun 2018. Prodi Strata 1 Manajemen Ekstensi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan 2018. Sedangkan jurnal terakhir yaitu jurnal kelima dengan judul Pengaruh Motivasi Karyawan, Pengalaman Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Pembantu Jember Wijaya Kusuma. Nama penulis Diah Margareta pada tahun 2016, Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Persamaan judul antara kelima jurnal di atas adalah membahas mengenai teori motivasi kerja, disiplin kerja para pegawai Bank Mandiri, dan kinerja yang terkhusus bagi para pegawai Bank Mandiri. Kemudian, 3 jurnal yang terdiri dari jurnal 2, jurnal keempat, dan jurnal kelima memiliki panjang judul yang hampir sama. Kemudian perbedaan kelima jurnal di atas yaitu terletak pada nama sang penulis, tahun terbit, dan objek wilayah penelitian, di mana jurnal 1 meneliti PT Bank Mandiri Cabang Padang Muara, jurnal kedua di PT Bank Mandiri Cabang dan Bogor, jurnal ketiga di PT Bank Mandiri Klaster Cilegon 1, jurnal keempat PT Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota, dan jurnal kelima PT Bank Mandiri Cabang Pembantu Jember Wijaya Kusuma. Latar belakang. Untuk jurnal pertama, karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama perusahaan adalah kepuasan kerja para karyawannya. Karena karyawan yang dalam bekerja mereka tidak merasa kenyamanan, kurang dihargai, tidak bisa mengembangkan segala potensi yang mereka miliki, maka secara otomatis karyawan tidak dapat fokus dan berkonsentrasi penuh terhadap pekerjaannya. Jurnal kedua, PT Bank Mandiri Persero Tbk merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa, yaitu perbankan, dengan tujuan menciptakan manajemen yang kuat dan profesional. Demi terwujudnya tujuan tersebut tentunya ditunjang dengan sumber daya yang ada. Salah satunya adalah karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang dan Mogot Jakarta yang selalu dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya. Untuk jurnal ketiga, latar belakangnya adalah sistem kompensasi sangat bertolak belakang dengan mudahnya pemberian sanksi. Sebagai contohnya, pengajuan lembur seseorang pegawai harus memperoleh persetujuan untuk dilakukan lembur dengan mencantumkan jenis pekerjaan dan target pekerjaan yang diharapkan. Diperoleh selama melakukan pekerjaan lembur dari atasan langsung kepada bagian Human Capital atau HC. Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan oleh bagian Human Capital terhadap ketersediaan dana lembur. Apabila ada dan pertimbangan lembur disetujui, maka diberikan persetujuan lembur. Untuk jurnal yang keempat, sumber daya manusia merupakan peranan yang sangat penting dalam perusahaan, karena sumber daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain dapat berfungsi atau dapat dilakukan eksekusi. Begitu pentingnya peranan sumber daya manusia. Faktor ini menjadi penentu bagi maju mundurnya sebuah perusahaan. Karena betapapun hebat gedung-gedung dan kantornya, besar modal yang digunakan, luas jaringan pemasarannya, serta matangnya rencana dan strateginya,
semua itu tidak akan berarti sama sekali tanpa orang-orang yang menggerakkan, yaitu para pegawai, melaksanakan serta merealisasikan rencana tersebut. Di samping itu, sumber daya manusia juga dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Dan terakhir, jurnal kelima latar belakangnya yaitu adalah SDM berperan penting dalam perusahaan, bahkan berperan sebagai sumber daya yang paling penting dibandingkan sumber daya lainnya seperti uang, mesin, dan teknologi. Fungsi SDM sendiri adalah penggerak dari sumber daya manusia yang perilakunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang akan berpengaruh terhadap kinerja. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap kinerja ialah motivasi dan pengalaman kerja karyawan. Kemudian persamaan latar belakang. Persamaan latar belakang dari kelima jurnal tersebut ialah bahwa saatnya SDM atau karyawan memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan karena perusahaan sebagai penentu maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu sebuah perusahaan memikirkan dan meningkatkan perhatian dan kompensasi serta kepuasan mendistribusi yang optimal kepada karyawan atau pegawainya. Kemudian perbedaan latar belakang dari kelima jurnal tersebut adalah yaitu jurnal pertama, perlunya perhatian perusahaan terhadap karyawan karena karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. Kemudian jurnal kedua, perlu ditingkatkannya jasa perbankan dengan tujuan menciptakan manajemen yang kuat dan profesional. Jurnal ketiga yaitu membahas tentang perlu adanya sistem kompensasi yang bertolak belakang dengan mudahnya pemberian sanksi. Jurnal keempat membahas mengenai bahwa sumber daya manusia merupakan peranan yang sangat penting dalam perusahaan karena SDM menyebabkan sumber daya yang lain dapat berfungsi atau dijalankan. Dan yang terakhir, jurnal kelima yaitu SDM berperan penting dalam perusahaan, bahkan berperan sebagai sumber daya yang paling penting dibanding dengan sumber daya yang lain seperti uang, mesin, dan teknologi. Persamaan permasalahan penelitian pada kelima jurnal di atas adalah adanya membahas mengenai motivasi kerja, kepuasan kerja, disiplin kerja, dan pengaruh lingkungan kerja untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pegawai. Dan perbedaannya yaitu pada jurnal pertama hanya membahas pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja yang dirasakan oleh karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk cabang Padang Muara. Jurnal kedua membahas mengenai apa saja pengaruh baik secara individual maupun simultan terhadap antara disiplin kerja, motivasi, dan pengembangan karir, variabel yang berpengaruh paling dominan, serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Kemudian jurnal ketiga, permasalahan penelitian tentang kepuasan kerja bagi karyawan sangat diperlukan. Jurnal keempat yaitu permasalahan penelitian tentang disiplin kerja, budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Kelima yaitu jurnal 5 yang membahas mengenai permasalahan penelitian tentang motivasi, pengalaman kerja, dan disiplin kerja. Kemudian tujuan penelitian. Dalam jurnal pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk cabang Padang Muara. Sedangkan jurnal kedua, tujuan dalam penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh baik secara individual maupun simultan antara disiplin kerja, motivasi, dan pengembangan karir, mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan, serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Tujuan jurnal ketiga yaitu kepuasan kerja akan meningkatkan produktivitas. Adanya ketidakpuasan pada karyawan dalam bekerja akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi perusahaan ataupun buat karyawan itu sendiri. Kemudian jurnal keempat, tujuan penelitian jurnalnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk cabang Medan Balai Kota. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai PT Bank Mandiri Tbk cabang Medan Balai Kota. Ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Keempat, mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk. Tujuan penelitian untuk jurnal kelima yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerja karyawan Bank Mandiri Mikro Bisnis Jember. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan Bank Mandiri Mikro Bisnis Jember. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Bank Mandiri Mikro Bisnis Jember. Landasan teori. Persamaan kelima jurnal tersebut yaitu rata-rata membahas mengenai motivasi kerja, teori budaya, organisasi, teori disiplin kerja, teori kinerja, dan teori kinerja karyawan. Sedangkan perbedaan landasan teori untuk jurnal pertama yaitu motivasi, teori-teori motivasi, kepuasan kerja, dan hipotesis.
Jurnal kedua yaitu kinerja karyawan, disiplin kerja, motivasi kerja, pengembangan karir, analisis regresi linear berganda. Jurnal ketiga yaitu kompensasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan. Jurnal keempat yaitu kinerja karyawan, motivasi kerja dan kinerja. Dan jurnal kelima yaitu motivasi karyawan, kinerja, disiplin kerja, dan pengalaman kerja. Metodologi penelitian. Untuk jurnal pertama, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode sampling. Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu populasi yang dijadikan sampel adalah populasi 25 memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan agar sampel yang diambil bisa lebih representatif dengan kriteria yang telah ditentukan. Variabel penelitian, variabel bebas atau independent variable, dan variabel terikat atau dependent variable. Analisis data, analisis regresi berganda, dan analisis korelasi. Jurnal kedua, desain penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan skala ordinal dan penyataan yang negatif. Metode sampling. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah uji regresi linear berganda dengan berbasis ordinary least square or OLS dengan A sama dengan 0,05 dan tingkat kepercayaan 90%. 1. Variabel penelitian. Tidak dijelaskan variabelnya. Analisis data yaitu analisis deskriptif. Untuk jurnal ketiga, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode sampling menggunakan teknik stratified random sampling. Dan variabel penelitian tidak dijelaskan variabelnya serta menggunakan analisis data regresi. Jurnal keempat, desain penelitian menggunakan asosiatif. Metode sampling yaitu dengan metode sampling jenuh, variabel bebas dengan variabel terikat, dan analisis data menggunakan teknik analisis linear berganda. Dan yang terakhir, metode penelitian jurnal kelima yaitu desain penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang diukur dari data kualitatif. Penelitian ini juga dapat diklarifikasikan sebagai penelitian explanatory research. Metode sampling. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kemudian variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat, serta menggunakan analisis regresi linear berganda. Kemudian persamaan metodologi penelitian. Penulis kelima artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Kelima jurnal tersebut menggunakan motivasi kerja, dan dari kelima jurnal tersebut, 3 diantaranya menggunakan variabel bebas dan terikat. Kemudian analisis data dari jurnal 4 dan jurnal 5 menggunakan teknik analisis yang sama, yaitu analisis linear berganda. Sedangkan perbedaan metodologi penelitian. Desain penelitian yang digunakan oleh kelima jurnal tersebut berbeda, yang mana jurnal pertama menggunakan desain penelitian dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, metode sampling. Pemilihan sampel ini yaitu purposive sampling menggunakan independent variable dan variable independent, dan analisa regresi berganda dan analisa korelasi. Jurnal kedua yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan skala ordinal dan pernyataan yang negatif. Metode sampling yaitu yang digunakan pada penelitian ini ialah uji regresi linear berganda dengan berbasis OLS dan variabel tidak dijelaskan dan menggunakan analisis deskriptif. Jurnal ketiga menggunakan desain penelitian metode penelitian kuantitatif, kemudian metode sampling yaitu stratified random sampling. Variabel tidak dijelaskan dan menggunakan analisis regresi. Kemudian jurnal keempat menggunakan desain penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Metode sampling yaitu adalah metode sampling jenuh, serta variabel bebas dan variabel terikat, dan teknik analisis linear berganda. Kemudian jurnal kelima yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diukur dari data kualitatif. Penelitian ini juga diklasifikasikan sebagai penelitian explanatory research dengan metode sampling, purposive sampling, variabel bebas dan terikat, serta regresi linear berganda sebagai analisis datanya. Hasil penelitian untuk jurnal pertama.
Hasil pengujian reliabilitas dan validitas dibahas dalam bab ini, termasuk juga karakteristik responden, deskripsi hasil penelitian, pembahasan hasil analisa regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Kemudian hasil penelitian jurnal kedua, rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja karyawan ialah sebaiknya dalam menumbuhkan tingkat kesadaran bagi para pekerja untuk melakukan tugas yang telah dibebankan. Pada tingkat disiplin kerja karyawan dapat dilakukan dengan cara apabila diberikan coaching, lalu scourging atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan diberlakukan peraturan paling berat adalah diberhentikan. Hasil penelitian jurnal ketiga, berdasarkan hasil statistik dapat diketahui bahwa pengaruh kompensasi atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y adalah 0,677. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan. Dari pengujian hipotesis diperoleh T itu lebih besar daripada T table atau 17,695 lebih besar dari 1,655. Hal itu juga dibuktikan dengan signifikansi 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, maka HO ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri, Persero Tbk Cluster, Cilegon 1. Jurnal keempat, hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 50 responden dapat dilihat bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dapat dilihat bahwa disiplin yang baik adalah disiplin dari diri sendiri serta melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan menepati aturan yang ditetapkan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, pegawai harus secara sadar tunduk pada aturan perilaku yang diadakan oleh perusahaan yang ditujukan pada tujuan yang hendak dicapai. Dan hasil penelitian terakhir di jurnal kelima, yaitu motivasi karyawan yang dimiliki oleh karyawan PT Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Pembantu Jember Wijaya Kusuma berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian nilai T hitung lebih besar daripada T table, seperti dalam kurung 2,489 lebih besar daripada 2,048, sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang artinya secara parsial motivasi berpengaruh secara signifikan atau real, nyata terhadap kinerja karyawan. Selain itu, pengaruhnya bersifat positif, yakni semakin tinggi motivasi dimiliki oleh karyawan, maka kinerja karyawan akan meningkat. Besar pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jember Wijaya Kusuma berdasarkan analisis regresi linear berganda adalah 0,494 atau 494%. Kemudian persamaan hasil penelitian dari kelima jurnal ini adalah adanya upaya mendekatkan motivasi kerja, disiplin kerja, kinerja, pengalaman, kompensasi, serta kepuasan kerja karyawan supaya perusahaan bisa bergerak oleh adanya peran SDM. Untuk perbedaan, adapun hasil perbedaan dalam 5 penelitian ini adalah sebagai berikut. Jurnal pertama, adanya pengujian reliabilitas dan validitas dibahas dalam bab ini, termasuk juga karakteristik responden, deskripsi hasil penelitian, pembahasan hasil analisa regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Jurnal kedua, yaitu adanya rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja karyawan, ialah sebaiknya dalam menumbuhkan tingkat kesadaran bagi para pekerja untuk melakukan tugas yang telah dibebankan. Jurnal ketiga, berdasarkan hasil statistik dapat diketahui bahwa pengaruh kompensasi X1 terhadap kinerja karyawan Y adalah 0,677. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan. Jurnal keempat, hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 52 responden dapat dilihat bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dapat dilihat bahwa disiplin yang baik adalah disiplin dari diri sendiri, serta melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan menepati aturan yang ditetapkan. Sedangkan jurnal kelima, motivasi karyawan yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri Cabang Pembantu Jember Wijaya Kusuma berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang mana nilai T hitung lebih besar daripada T table, yaitu 2,489 lebih besar daripada 2,048, sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang artinya secara parsial motivasi berpengaruh secara nyata terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan, untuk jurnal yang pertama, secara parsial kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Padang Muara. 2. Secara bersama-samaan, kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
variabel kepuasan kerja dan motivasi kerja, koefisien regresi bertanda positif, menandakan hubungan yang searah. Dengan kata lain, kepuasan kerja dan motivasi kerja akan meningkat kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Padang Muara. Untuk jurnal yang kedua, berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa variabel disiplin kerja, motivasi dan pengembangan karir berpengaruh secara individual terhadap kinerja karyawan. 2. Disiplin kerja, motivasi dan pengembangan karir berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan minus 15,703 ditambah 0,596 X1 ditambah 0,461 X2 tambah 0,249 X3 sama dengan E, di mana Y menyatakan kinerja karyawan, X1 adalah disiplin kerja, X2 adalah motivasi kerja, dan X3 adalah pengembangan karir. Jurnal ketiga, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan baik secara parsial maupun simultan, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menegaskan bahwa salah satu alasan mendasar pegawai mau bekerja adalah kompensasi. Oleh karena itu, hendaknya PT Bank Mandiri Klaster Cilegon 1 dapat mengedepankan aspek keadilan, yakni melalui penerapan undang-undang ketenagakerjaan secara proporsional atau sesuai dengan beban kerja dan jabatan. Jurnal keempat, kesimpulan yang diperoleh yaitu pertama adalah karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada unit bisnis Commercial Banking Center Bank Y Surabaya. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan kesimpulan untuk jurnal kelima yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda yang diperoleh persamaan sebagai berikut. Dia sama dengan 6,576 ditambah 0,114 X1 ditambah 0,293 X2 ditambah 0,374 X3. 2. Dari persamaan linear berganda menunjukkan lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Mandiri Surakarta Mikro. Kesimpulan persamaan dari kelima jurnal tersebut adalah adanya analisis kepuasan kerja, motivasi kerja, disiplin kerja, kompensasi, budaya organisasi, lingkungan kerja di tiap-tiap penelitian jurnal tersebut. Dan perbedaan dari 5 jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Untuk jurnal pertama, secara parsial kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Padang Muara. Jurnal kedua, berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa variabel disiplin kerja, motivasi, dan pengembangan karir berpengaruh secara individual terhadap kinerja karyawan. Jurnal ketiga, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan baik secara parsial maupun simultan, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menegaskan bahwa salah satu alasan mendasar pegawai mau bekerja adalah adanya kompensasi. Kemudian jurnal keempat, variabel budaya perusahaan, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada PT Bank Mandiri Tbk Cabang Balai Kota. Serta kesimpulan terakhir yaitu jurnal kelima, adanya disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Pembantu Jember Wijaya Kusuma berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian nilai T itu lebih besar daripada T table, yaitu 2,627 lebih besar daripada 2,048. Sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang artinya secara parsial disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian saran untuk jurnal pertama, dari pembahasan dapat dilihat bahwa untuk mencapai kinerja karyawan dilihat dari kepuasan kerja, diperoleh dari memiliki peluang dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Dengan demikian, diharapkan pada perusahaan untuk selalu memberikan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan pada karyawannya agar karyawan dapat selalu meningkatkan kinerjanya dan menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian jurnal kedua, peranan motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan sangat penting, antara lain agar diberikannya bimbingan dan penghargaan atau apresiasi kepada pegawai yang berhasil menemukan, mencegah, atau menggagalkan fraud seperti mendapatkan bonus gaji performance level dan melakukan rekreasi untuk refreshing karena dapat menggerakkan karyawan untuk bisa bekerja sangat baik. Untuk saran yang jurnal ketiga, pimpinan harus memiliki kepribadian demokratis di dalam pengambilan kebijakan. Pimpinan harus memiliki kepribadian
paternalistik di dalam menyelesaikan masalah, dan pimpinan harus memiliki kepribadian karismatik di dalam menjalankan organisasi. Nah, dengan demikian, para pegawai dapat bekerja dengan penuh kerelaan dan kesadaran bahwa keberadaannya dibutuhkan organisasi. Diperhatikan pimpinan dan patut diberikan apresiasi atas jasa-jasanya. Kemudian jurnal keempat, saran dari jurnal keempat yaitu untuk faktor budaya perusahaan, yaitu penerapan budaya TIPCE dalam perusahaan harus lebih ditingkatkan lagi agar seluruh pegawai pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Balai Kota dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap nasabah. Kemudian saran kelima atau saran dari jurnal 5, pimpinan PT Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Pembantu Jember Wijaya Kusuma hendaknya memperhatikan karyawan dengan indikator ketiga pada disiplin kerja, yaitu mengenai ketepatan waktu karyawan pada saat masuk ke kantor. Karena menurut hasil analisis deskriptif, 3,1% karyawan pada PT Bank Mandiri tidak masuk kantor dengan jadwal yang sesuai. Nah, saran dari peneliti hendaknya pimpinan memberikan sanksi kepada karyawan tersebut yang datang terlambat. Hal ini akan mengantisipasi karyawan untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama. Kemudian persamaan saran. Persamaan saran dari kelima jurnal tersebut adalah diharapkan karyawan dan perusahaan harus memiliki motivasi, pengalaman kerja ditingkatkan, serta harus adanya kompensasi kepada karyawan, supaya karyawan tidak stres dan mendapatkan hasil kontribusi secara fair. Dan perusahaan diharapkan mampu memberikan peluang dan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan demi meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian perbedaan antara 5 jurnal tersebut, sarannya yaitu jurnal pertama, untuk pencapaian kinerja dilihat dari kepuasan kerja diperoleh dari memiliki peluang dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Dengan demikian, diharapkan pada perusahaan untuk selalu memberikan peluang dan kesempatan demi mengembangkan kemampuan karyawannya. Jurnal kedua, yaitu peran dan motivasi dalam meningkatkan kinerja sangat penting, yaitu antara lain agar diberikannya bimbingan dan penghargaan atau apresiasi kepada pegawai yang berhasil mencapai sesuatu yang berprestasi dan mengagumkan yang menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian jurnal ketiga, yaitu pemimpin harus memiliki kepribadian yang demokratis dan paternalistik serta karismatik dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jurnal keempat, yaitu saran untuk faktor budaya perusahaan, yaitu menerapkan budaya TIPCE dalam perusahaan harus lebih ditingkatkan lagi agar seluruh pegawai PT Bank Mandiri di cabang balai kota dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap nasabah. Kemudian jurnal kelima, saran perbedaan dari jurnal kelima, yaitu pimpinan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jember Wijaya Kusuma hendaknya memperhatikan karyawan terkait dengan indikator ketiga pada disiplin kerja, yakni mengenai ketepatan waktu karyawan pada masuk saat ke kantor. Sekiranya diberikan sanksi supaya tidak melakukan hal yang sama lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan sekian dan terima kasih.